Berikutnya lagi lah, apa yang terjadi seandainya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan? Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sidang yang kelima sudah kami lalui, yaitu simpulan dari saya pihak kami sebagai pemohon, dan kami juga mendengarkan simpulan dari pihak termohon yaitu JPU ya. Nah, saya pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama Hakim Tunggal ya, yang selama 5 kali sidang ini sudah memimpin sidang dengan sangat baik. Sidang berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan-keberatan kami maupun pertimbangan-pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan kesimpulan oleh termohon ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya pada simpulannya tadi kami dengar bahwa amar putusan itu dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Ya, dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat ya bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali berbulan-bulan. Kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh. Tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan. Kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis ya. Seakan-akan tidak ada sidang. Seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim dan mereka kembali kepada P21. Mereka kembali menyebut-nyebut tentang tentang tersangka ya. Kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya. Mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya ya. Dan jadi artinya seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ ya kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi sehingga kami tidak merapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memprapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya tuh banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara tuh cacat hukum acara tuh banyak sekali gitu loh. Kalau mau remind ya, P21 itu terjadi ketika P19 itu terjadi pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari penersangkaan saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Nah, kemudian saya sendiri ya, ini ada 10 halaman dari simpulan kami. Yang pertama adalah begini, kami menyatakan ya pada simpulan kami
bahwa kami itu sangat menghormati hukum gitu. Kami itu sangat menghormati hukum. Semua yang ada pada KUHP dan semua yang ada di KUHP itu sangat kami hormati. Tapi mereka malah tidak menghormatinya, malah mereka menggunakan undang-undang yang ada di bawah KUHP seperti SEMA dan sebagainya, ataupun KUHP lamanya sudah kadaluarsa seperti itu malah mereka pakai sebagai pijakan mereka itu ya. Padahal kami ya sekarang sudah sama-sama kita bersepakat bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah kita jalankan gitu loh. Jadi yang kita pegang ya itu gitu ya. Kemudian berikutnya lagi lah, apa yang terjadi saat adanya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum apapun yang memberikan fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi seperti itu yang kami pertahankan supaya sekali lagi tidak terjadi kepada warga negara Indonesia yang lain, tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Posisi yang dihormati oleh hukum disewenang-wenangi oleh aparat penegak hukum sendiri. Ya, itu. Kemudian terakhir dari saya nanti akan diteruskan kepada advokat saya ya. Sekali lagi, pasal 75 ayat 4 itu tidak ada pada putusan PN Jaktim. Tetapi itu yang digunakan oleh termohon, oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya sekali lagi itu ignoratio legis, pembelotan hukum. Sedangkan kita betul-betul patuh kepada hukum. Artinya kalau memang mereka, sekali lagi nih saya tekan, mereka tidak puas dengan putusan hakim, mereka boleh menggunakan pasal 206. Itu loh. Kenapa mereka tidak, yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa mereka bersikeras tidak mau menggunakan pasal 206. Itu kan aneh ya, padahal itu fasilitas loh kalau mereka tidak terima. Sedangkan kami malah tidak diberikan fasilitas tersebut ya, kami terima aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah sekali lagi, ini juga tadi saya juga melihat ya, karena mereka itu kepepet, tidak punya dasar yang jelas, apalagi ahli mereka kemarin juga dicecar oleh para advokat kami ya, dan pada akhirnya ahli itu juga bersetuju dengan pendapat-pendapat kita, tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas. Sementara ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, mereka juga tidak punya hak jawab, tidak menggunakan hak jawab mereka. Artinya mereka bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami, kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada perlawanan sama sekali terhadap apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami. Artinya mereka bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli. Kan itu udah jelas ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya lanjutkan ya. Sebenarnya dari kesimpulan jaksa tadi itu jelas pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran undang-undang, tapi juga pelanggaran dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak ada yang mengatakan mereka diperintahkan untuk merubah redaksi dan sebagainya, tidak ada. Batal demi hukum dan itu dikembalikan. Nah, kemudian status dari terdakwa dikembalikan tersangka, ini kan aneh juga gitu loh. Ya berarti persidangan ini dasarnya apa gitu. Yang kedua itu, kalau memang itu tersangka berarti harus dari awal, apalagi dengan nomor perkara baru. Itu harus dari awal gitu. Jadi bukan di tengah-tengah tiba-tiba. Ya seperti saya katakan, ini kan sudah terdakwa, kembali lagi tersangka. Berarti kesimpulannya apa? Mereka tahu persis bahwa dakwaan yang kedua ini terpisah dengan dakwaan yang, kalau yang diperbaiki kan dakwaannya yang diperbaiki. Kenapa kembali tersangka gitu? Ya kan? Berarti kan di dalam dakwaan ini isinya tersangka, bukan terdakwa lagi kan? Ya itu. Kemudian juga banyak hal yang tadi itu diputuskan sama kesimpulan tadi, itu diantaranya yaitu seolah-olah bahwa jaksa itu memberikan kewenangan terhadap mereka. Benar tidak ada. Mereka memberikan otonom, itu hak kami.
memohonkan untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti atau keyakinan dari penyidik itu patut ditinggal karena hal-hal perkembangan dikhawatirkan melarikan diri. Penyidik ataupun dalam hal ini kepolisian hanya bermohon ke instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan, kira-kira seperti itu. Nah, boleh nggak imigrasi menolak? Oh, kami tidak setuju. Oh, kami setuju. Apakah itu mutlak harus diluluskan permohonan dari seorang penyidik? Iya, karena di pasal 91 itu dikatakan bahwa orang bisa dicekal karena surat dari kejaksaan, salah satunya dari kepolisian tadi. Tidak dikatakan di dalam undang-undang imigrasi bahwa imigrasi harus memverifikasi benar atau tidaknya. Jadi berdasarkan surat dari kepolisian itu harus dicekal. Pengertian dicekal ini kan belum tentu menjadi terpidana, tetapi yang bersangkutan diperlukan kehadirannya untuk menyelesaikan proses hukumnya. Jadi kalau pertanyaannya imigrasi perannya apa, ya perannya hanya administratif mencatat di pasal 91. Selanjutnya, kalau dalam hal ini penyidik melakukan permohonan, kemudian tindakan konkret yang berakibat seseorang itu tidak bisa melakukan perjalanan keluar adalah tindakan konkret siapa? Pemohon apa yang dimohon? Tindakan Konkret yang membatalkan sehingga seseorang itu tidak bisa keluar negeri. Itu tindakan konkret si pemohon apa yang dimohonkan? Oh, maksudnya apakah kepolisian ataukah imigrasi? Sebetulnya dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Karena apa? Yang memohonkan, yang berkepentingan kepolisian, yang menerbitkan secara administratif dan melakukan cekal itu adalah imigrasi. Karena begini, ya, kepolisian berkepentingan atas subjeknya, orangnya. Imigrasi berkepentingan atas dokumennya. Jadi orang prosedurnya kalau kena cekal itu, lalu misalnya pergi ke luar negeri, paspornya kan akan diambil di bandara. Dan di bandara muncul catatan. Nah, itu kepentingannya imigrasi. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan ini kepolisian, ini imigrasi. Menjadi ranah keduanya kemudian. Begitu. Berarti ada tindakan konkret dari imigrasi sehingga seseorang itu bisa terhalang keluar negeri, ya. Oh iya, maaf. Oh iya. Mana? Nah, kalau menurut saudara ahli, supaya sempurna persidangan ini dan tunduk kepada keputusan yang mulia, apakah tidak ideal orang imigrasinya ditarik kemari supaya itu termohon? Karena begini. Belum dikomplit gitu. Saya minta pendapat aja. Iya. Iya, begini, apa namanya, di dalam hukum ya, secara umum itu ada skurs, ada hukum, ada perbuatan, ada pertanggungjawabannya. Sekalipun kepolisian itu bermohon, tapi kalau surat itu tidak diterbitkan imigrasi, maka kan cekalnya tidak akan terbit. Yes. Jadi, mengapa kemudian dua-duanya ditarik ya? Karena kepentingan kepentingan pemohon ada pada termohon 1 dan termohon 2. Ya. Terima kasih pencerahannya Pak ahli. Baik, terima kasih Pak. Silakan dulu termohon. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya ingin bertanya terkait asas numerus clausus objek pra-peradilan di pasal 158. Mohon saudara ahli jelaskan karakteristik kompetensi absolut lembaga pra-peradilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, itu KUHAP. Dalam hal ini KUHAP baru, apakah objek pengujian pra-peradilan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 158 Undang-Undang 20 tahun 2025 junto putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu bersifat enumeratif limitatif atau numerus clausus atau tertutup, ataukah membuka ruang perluasan tafsir atau atas?
membuka ruang perluasan tafsir. Dari dulu dibatasi, dari dulu dikatakan, upaya pengertian saya dulu ini tahun 81 ya, dikatakan pra peradilan itu untuk menguji prosedur formal upaya paksa. Kemudian upaya paksa, kemudian di dalam perkembangannya kita masih ingat beberapa putusan pra peradilan yang tidak menguji upaya paksa, misalnya menguji kecukupan bukti di pra peradilan, dan itu pernah diterima gitu ya. Nah, artinya kalau ditanya dalam sejarah membuka ruang tafsir enggak? Ya membuka. Kemudian ruang perluasan tadi yang dibuat selama proses KUHP tahun 81 tadi sebagian juga sudah diakomodir di dalam KUHP tahun 2025 gitu. Misalnya cekal itu secara eksplisit kemudian sudah disebutkan di dalam KUHP tahun 2025 gitu. Jadi kalau pertanyaannya ruang itu tertutup apa terbuka? Terbuka. Yang di pasal 158 tadi itu. Iya, karena peradilan itu tidak boleh tertutup, Mas. Walaupun sudah ditentukan di pasal 158 itu objek peradilan ada beberapa poin di situ, berarti bisa dibukakan tanpa batas dari pasal 158 itu. Yang menentukan majelis hakim karena kan ada asas jus curia non fit. Walaupun undang-undang sudah mengatur, tetap ditunggu sama hakim. Betul, karena hakim kan punya kekuasaan kehakiman. Oke. Kemudian pertanyaan saya terkait pencekalan. Saya tadi menyimak ada beberapa pertanyaan masalah pencekalan. Kalau misalkan dalam suatu petitum pemohon memohonkan bahwa pencekalan ini terkait permasalahan pencekalan, tetapi di petitum lain ada juga pernyataan bahwa pencekalan itu telah daluarsa atau sudah gugur dengan sendirinya karena habis waktu. Yang saya tanyakan kira-kira bagaimana implikasi hukumnya dan rasio desidendi hakim nanti untuk memberikan pertimbangan terkait permohonan pencekalan itu. Nah, kalau rasio desidendi jangan tanyakan saya, Mas. Namanya saja rasio desidendi. Saya menanyakan pendapat saudara ahli. Kira-kira kalau saudara ahli, kalau ada petitum seperti itu, kemudian di petitum lain menyatakan bahwa pencekalan itu sudah daluarsa, sudah habis waktu, terus dimohonkan, yang nyata-nyata itu sudah tidak ada, dimohonkan, kemudian dimohonkan di dalam suatu permohonan pra peradilan, kira-kira bagaimana implikasi hukumnya atau bagaimana rasio desidendi pertimbangannya nanti untuk memutuskan itu, Pak? Gini deh, saya menghindari kata rasio